hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua, bukan hanya kaum laki-laki yang ada pada zaman Nabi, juga kaum perempuan, mereka banyak berperan menyokong dakwah Rasulullah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita kenal Sayyidatina Khadijah menghabiskan hartanya dan waktu-waktunya untuk membela baginda Nabi Muhammad sebagaimana sahabat-sahabat perempuan yang lainnya, sehingga pada saat menjelang kematiannya Sayyidatina Khadijah masih mengkhawatirkan dakwah Nabi Muhammad, ingin mendukung dakwah Nabi Muhammad, tapi beliau menyadari ajal akan tiba. Maka apa yang terjadi? Sebelum wafat, Sayyidatina Khadijah berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku sudah habis hartaku untuk menyokong dakwahmu dan perjuanganmu ya Rasulullah. Andai kata aku nanti mati dan tulang belulangku masih laku, juallah tulang belulangku untuk mendukung dakwahmu wahai Rasulullah. Begitulah wanita-wanita hebat yang ada di sisi baginda Nabi Muhammad, baik itu sahabat-sahabat bukan keluarga Nabi Muhammad, apalagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra menunjukkan betapa beraninya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa takut pun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh kepada gubangan yang dibuat, ada panah, ada semacamnya senjata tajam di situ, maka Sayyidatuna Fatimah yang mengambil dengan Sayyidina Ali, dan yang mengusap dan membersihkan darahnya adalah Sayyidatuna Fatimah. Ternyata mereka orang-orang yang ada di sisi baginda Nabi Muhammad adalah orang-orang besar yang berani berkorban apapun demi kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah yang tidak bisa kita ingkari, sehingga banyak di antara mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad tatkala ini, karena melihat peperangan Uhud yang begitu fenomenal ya, yang begitu menakjubkan, ada di antara para sahabat perempuan tatkala dia mendengar Rasulullah telah wafat, dia keluar dari rumahnya. Jadi puluhan sahabat yang terjun dalam peperangan, sahabiah ya, sahabat perempuan. Ada seorang sahabat perempuan keluar dari rumahnya karena dia mendengar Rasulullah telah wafat. Apa gerangan yang terjadi? Dia maju ke depan mencari baginda Nabi Muhammad. Lalu dikabarkan oleh para sahabat, ayahmu telah meninggal. Dia menjawab, lastu an hadza sa'altu, aku tidak tanya itu. Maju ke depan lagi cari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh para sahabat, suamimu, anakmu telah meninggal, saudaramu telah meninggal. Dia jawab, lastu an hadza sa'altu, aku tidak tanya itu. Sampai tatkala dijawab oleh sahabat yang ada di medan perang itu, suamimu telah meninggal. Dia agak kaget karena memang seorang suami itu mempunyai tempat tersendiri di hati istri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap dia menjawab, lastu an hadza sa'altu, aku tidak tanya itu. Lalu sahabat yang lainnya untuk menenangkan perempuan ini yang sudah sangat gelisah karena mendengar kewafatan baginda Nabi Muhammad dalam peperangan itu, dijawab oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Apa jawaban sahabat-sahabat yang lainnya? Dikatakan Rasulullah dalam keadaan selamat. Dia jawab, tunjukkan kepadaku arini Habibi Muhammad, tunjukkan kepadaku di mana kekasihku Nabi Muhammad. Dan setelah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabiah ini berkata, kullu musibah ba'daka jalal, musibah apapun yang menimpaku, mati ayahku, mati suamiku, mati saudaraku, mati anakku, semuanya tidak ada nilai bagiku wahai Rasulullah. Bahkan yang cukup menakjubkan, ada seorang anak muda yang dengan susah payah memohon izin kepada ibunya untuk berperang, diizinkan oleh ibunya, dengan sukacita ibunya mengizinkan untuk berperang mengawal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan yang terjadi tatkala anak muda ini pulang dari peperangan dengan membawa harta rampasan perang? Ibunya menangis dan meneteskan air mata. Kata sang anak, kenapa wahai ibu? Ibu seperti menyesal, menangis
dan meneteskan air mata. Dia katakan, wahai anakku, aku menginginkan tatkala kamu berangkat bersama Nabi, kamu melindungi Nabi dan kamu wafat dalam keadaan melindungi Nabi. Itu sahabat perempuan pada zaman Nabi SAW. Bahkan ada di antara mereka tatkala keluarganya sudah meninggal, anaknya sudah meninggal, ditanya oleh para sahabat, ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu menangis? Apakah karena keluargamu mati dalam peperangan ini kamu menyesal? Dijawab oleh ibu tadi, wahai Rasulullah, yang aku sesali aku sudah tua dan tidak mungkin aku punya anak lagi untuk membackup, menyelamatkan dan menjadi backingmu ya Rasulullah, menjaga keselamatanmu ya Rasulullah. Itu yang aku sesali dan itu yang aku tangisi ya Rasulullah. Begitulah iman para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita baca dalam sejarah, ada nisa haular Rasul, ada yang namanya rijal haular Rasul, sahabat perempuan, sahabat besar perempuan yang ada di sekitar Nabi, dan sahabat besar laki-laki yang ada di sekitar Nabi. Mereka bukan hanya mengorbankan harta mereka, mengorbankan waktu mereka yang sudah kita bahas tadi, seperti Mus'ab bin Umair. Dia tinggalkan kedua orang tuanya, dia tinggalkan jaminan kekayaan dari orang tuanya, diusir orang tuanya, dia hidup dalam keadaan sederhana, sehingga Nabi Muhammad mengatakan kasihan Mus'ab bin Umair, hidup dalam keadaan kenikmatan tapi dia tinggalkan semuanya karena terpanggil oleh cintanya kepada Nabi Muhammad. Sehingga Mus'ab bin Umair ini setelah belajar dari Nabi, ditugaskan oleh Nabi ke Madinah. Pada saat hanya 17 orang dari Madinah masuk Islam, maka Mus'ab bin Umair dan beberapa sahabat ditugaskan untuk berdakwah di Madinah, sehingga 75 menyusul masuk Islam dari kota Madinah. Dan setelah 75, Madinah menjadi kota Islam, Madinah menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad berkat dakwah Mus'ab bin Umair dan para sahabat yang lainnya. Dan Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat yang lain yang pertama pergi ke Madinah, mereka yang diizinkan membangun masjid oleh Rasulullah, dan mereka yang menjadi panitia penyambutan atas kedatangan Rasulullah. Ternyata Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat besar yang lainnya juga orang-orang bukan hanya meninggalkan kekayaannya, bukan hanya mengorbankan waktu-waktunya, bukan hanya mengorbankan masa mudanya, bukan hanya meninggalkan kenikmatan dunia, bahkan juga mengorbankan nyawa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, rijalun minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Ayat ini menegaskan ciri orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ciri orang yang beriman yaitu generasi setelah sahabat, tabi'in sampai kita. Ciri orang yang beriman, mereka semuanya mendambakan diri untuk mati dalam keadaan syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan kenikmatan, dan mereka kalau ditanya oleh Allah, apa yang kamu inginkan? Orang-orang yang mati syahid itu, kalau mereka ditanya dan diizinkan oleh Allah untuk hidup kembali, mereka memohon kepada Allah hidup kembali dan mati syahid. Jadi mati lagi ditanya kembali, apa yang kau inginkan? Hidup kembali dan mati syahid membela Rasulullah SAW. Jadi umat Islam itu dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, tidak akan pernah mempunyai rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka para kekasih Allah. Siapakah mereka para kekasih Allah? Yang berani mengorbankan segalanya untuk Allah dan Rasulnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah mempunyai rasa takut, dan yang mati dari keluarganya walahum yahzanun, mereka tidak akan pernah susah, tapi mereka akan bangga kalau ada di antara keluarganya mati dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah. Tatkala ada peluang untuk membela agama Allah,
tidak maju korban, mereka takut kepada Allah, takut dikelompokkan dalam kelompok orang-orang munafik waliyadzubillah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka lah yang tatkala mereka berperang mati mereka bahagia. Kalau mereka hidup mereka juga bahagia karena telah berperang, seperti sahabat Talha mengorbankan tangannya. Cacat apapun yang diderita, mengorbankan karena harta dan semacamnya, mereka senang. Tatkala di antara mereka keluarganya mereka meninggal, juga mereka bangga dan senang. Itulah ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waliyadzubillah, apabila di antara kita tidak mempunyai ciri seperti itu, ingin berkorban untuk agama, ingin mati syahid, ingin membela agama, waliyadzubillah, diragukan keimanannya. Karena tidak ada seorang yang beriman pun kecuali ingin berkorban membela agama Allah dengan hartanya dan dengan nyawanya. Mudah-mudahan kita digolongkan dari ayat yang kemarin kita baca, yaitu mayyuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berani mengorbankan segalanya untuk Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ma'an nabiyyin, yaitu bersama para nabi, was-siddiqin, bersama as-siddiqin, Abu Bakar as-Siddiq dan yang lainnya, afadirus sahabah, was-suhada, bersama orang-orang yang mati syahid, yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, dan para sahabat yang lainnya, was-shalihin, dan sahabat-sahabat yang tidak mati syahid. Mudah-mudahan kita wafat bersama mereka, dikumpulkan bersama mereka. Faulaika wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Karena tidak ada teman yang paling baik yang bersanding dengan kita di surga kecuali mereka. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, lebih-lebih diwafatkan dalam keadaan syahid.